أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Rekan-rekan, saudara-saudaraku semuanya, jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehari menjelang ibadah puasa Ramadan, insyaallah kami coba berbagi dan kawan-kawan semuanya tetap di rumah. Insyaallah kita doa bersama, mudah-mudahan masalah kita bersama ini, ujian dari Allah Subhanahu wa taala bersama ini, kita bisa hadapi dengan sabar, kita bisa hadapi dengan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, kenapa kita bisa diberikan usia sampai pada tahun ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita untuk menikmati indahnya Ramadan di tahun ini. Maka tentunya ini menjadi bukti bagi kita semuanya bahwa harus ada persiapan-persiapan yang tentunya kita harus upayakan. Jika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita untuk menjalani ibadah puasa Ramadan nanti, tentunya ini jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita tidak punya persiapan untuk menjelang ibadah di bulan suci Ramadan. Karena begitu banyak sekali saudara-saudara kita yang ketika diberikan usia yang sangat panjang, ketika diberikan kesempatan menikmati indahnya Ramadan, malah justru mereka tidak memiliki persiapan yang sangat matang, sehingga Ramadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilewatinya begitu saja. Maka tentunya hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kesempatan ini persiapan apa sajakah yang harus kita siapkan sehingga Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita tidak sia-siakan, sehingga kita mencapai derajat la'allakum tattaqun yang sebagaimana Allah cita-citakan kepada hamba-hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin, saudara-saudaraku semuanya, pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, yang perlu kita siapkan yang pertama adalah yaitu tentang ruhiyah kita, urusan batin, urusan hati, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan perasaan, memiliki emosional, di mana ini tentunya tidak terlepas dari gangguan, tidak terlepas dari hubungan manusia yang kadang-kadang mengganggu dalam hati kita, mengganggu dalam benak hati kita untuk menyimpan suatu penyakit, menyimpan dendam, menyimpan permasalahan-permasalahan hidup bermasyarakat. Karena kita sudah pernah bertemu, berkumpul, bersosial, tentunya kita banyak salah dengan manusia, terlebih dengan orang tua kita, terlebih dengan tetangga kita, terlebih dengan orang-orang yang pernah bertemu dengan kita. Maka persiapan yang pertama ini, Akhinal Karim Al-Fakir mengingatkan, ayo sama-sama menjaga hati kita ini untuk membersihkan sebelum kita sambut Ramadan yang suci ini. Kita tidak memiliki salah, kita tidak memiliki beban, dan kita juga tidak memiliki perasaan-perasaan yang kadang-kadang membuat kita ini
tidak tenang dalam menjalani kehidupan. Maka orang-orang yang beriman itu ketika memiliki satu kesalahan, maka dia akan berpikir, bagaimana salahku ini sampai di dunia saja. Jangan sampai kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap manusia itu kita bawa sampai kita meninggal dunia, sehingga hati kita terus diliputi kegelisahan, diliputi rasa kecemasan, sehingga sampai akhir hayat kita menjadi orang-orang yang kotor hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syams, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh kata Allah, sangat beruntung sekali orang-orang yang selalu membersihkan hatinya. Maka tentunya hadirin, pemirsa, saudara-saudaraku semuanya, yuk kita jaga hati kita jaga perasaan kita. Memasuki bulan suci Ramadan nanti, kita harus bersih perasaan kita. Maka dianjurkan kita untuk menyusun 10 jari terhadap orang-orang yang kita cintai, yang mungkin barangkali kita punya salah terhadap mereka. Maka tidak ada salahnya kita duluan yang meminta maaf, agar kita menjalani ibadah puasa dengan lebih baik dan lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang kedua adalah tentunya jasadiyah, fisik. Jadi ibadah yang melatih kita selama di dalam kehidupan kita ini yang paling mengena dalam kita mengupayakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah puasa. Maka ibadah puasa ini jangan sampai menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang lemah fisiknya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang sangat besar ini, ibadah, tapi kadang-kadang justru kita makin lemah fisiknya, makin kendor ibadahnya, hanya sebatas mengandalkan naumus shaimin ibadah. Tidurnya orang-orang yang puasa itu adalah ibadah. Maka kami anjurkan kepada rekan-rekan semuanya, saudara-saudaraku semuanya, ayo jasad kita ini kita latih. Makanya sebelum kita bertanding, sebelum kita berjibaku untuk melaksanakan ibadah puasa ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ayo ada bulan Rajab, di mana Nabi SAW adalah mengingatkan Rajab ini adalah salah satu di antara bulan-bulan yang mulia. Sya'ban, di kita saat ini berada di penghujung Sya'ban, juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini, hingga Nabi Muhammad SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melatih. Jadi ketika kita sampai nanti di bulan suci Ramadan, kita sudah siap. Karena mohon maaf, yang sering kami temukan di lapangan, banyak yang tidak ada persiapan jasadnya ini, sehingga ketika sudah masuk sahur besok menjalani ibadah puasa, mereka mengalami gangguan. Yang terutama adalah jasadnya itu mungkin sakit perut, rasa ngantuk yang luar biasa, karena tidak terbiasa melaksanakan ibadah di malam hari, yaitu sebelum subuh, ibadah sahur, sehingga pertama kalinya melaksanakan ibadah puasa, mereka justru malah semakin fisiknya kaget, ngantuknya luar biasa. Maka ibadah persiapan jasadiyah ini sangat penting. Maka saya anjurkan yang di kesempatan yang sudah, ayo latihan puasa sebelum ibadah puasa Ramadan, sehingga ketika sudah masuk ibadah bulan suci Ramadan, kita sudah siap, fisik kita sudah nyaman, fisik kita sudah terbiasa untuk menahan lapar, sehingga tidak ada masalah dalam aktivitas kita menjalani ibadah puasa itu. Yang paling penting, saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi persiapan tadi, persiapan rohaniyah, persiapan hati kita, persiapan jasad kita, yaitu fisik kita,
untuk dilatih dulu sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu persiapan fikriyah. Apa itu? Yaitu persiapan tentang pengetahuan seputar tentang ibadah bulan suci Ramadan. Yang ingin kami pertegaskan hadirin jamaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seputaran tentang puasa Ramadan ini banyak sekali yang harus kita kerjakan. Makanya dalam hadis itu al-ilmu, ya, sebuah pengetahuan itu adalah didahulukan ya, sebelum kita melakukan perbuatan itu kita harus memiliki pengetahuan dulu. Jadi sebenarnya di dalam puasa Ramadan itu sendiri yang mungkin barangkali kita sering lupa amaliyahnya, harus apa sih? Apakah hanya sekedar kita melaksanakan ibadah puasa di pagi harinya, menahan haus, menahan lapar, lalu pada malam harinya kita beribadah? Tetapi ada yang sangat penting hadirin, saudara-saudaraku semuanya, yaitu tentang pengetahuan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dan sesuatu itu sangat berharga, pastilah kita ingin tahu spesifikasi pekerjaan tersebut. Kenapa sih harus kita berpuasa? Apa keutamaan berpuasa? Lalu apa yang Allah janjikan pada saat hamba-hambanya berpuasa? Itu seputaran itu kita harus mengetahui hadirin. Sehingga ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, kita itu sudah semangatnya. Artinya kita tidak luangkan waktu dengan bersantai-santai. Kita tidak memperbanyak berdiam diri memegang handphone, tetapi tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita buka aplikasi-aplikasi yang justru membuat kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca Al-Qur'an, ya, karena keutamaan sangat luar biasa, seperti menyiapkan persiapan takjil, Masya Allah. Dan ini banyak yang harus kita ketahui, keutamaan-keutamaannya, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan malam. Ini sebenarnya apa yang harus kita kejar? Apakah cukup hanya sholat tarawih, witir, terus lalu kita pulang? Tidak. Ada makna-makna yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, rahasia-rahasia ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita malam hari. Sehingga kita juga ketika siang hari kita memperbanyak amal ibadah dengan membaca Al-Quran. Malam hari kita lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berdiri, berkomunikasi dengan Allah dengan qiyamul lail. Hadirin saudara-saudaraku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya yaitu persiapan maliyah, yaitu persiapan harta benda. Saya bukan ingin bermaksud menunjukkan suatu harta ini harus disiapkan untuk persiapan di Ramadan ini. Kita bikin bisnis yuk, kita bikin jualan yuk, karena puasa-puasa ini mumpung. Nah, kami tidak berbicara seperti itu kawan-kawan. Memang benar banyak di antara kita ketika bulan suci Ramadan datang, mereka mengupayakan hartanya untuk suatu bisnis yang menunjang ekonominya sehingga meningkat, memperbanyak pendapatannya di bulan suci Ramadan. Tetapi lebih penting daripada itu, saudara-saudaraku semuanya, maliyah, persiapan harta yang ingin kami ingatkan kepada saudara-saudaraku adalah harta ini ketika nanti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan suci Ramadan, kita upayakan ada beberapa persen dari pendapatan kita untuk kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali banyak kami tidak sebutkan satu persatu, bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa berikan kepada orang-orang yang tidak bisa menikmati indahnya Ramadan ini dengan leluasa, kotak infak, yatim piatu dan sebagainya.
ini jauh lebih penting kita persiapannya dibandingkan harta itu kita siapkan yang kadang-kadang membuat kita lupa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapan, kita semangat sekali ya, mengupayakan sekian, kita harus kejar target Ramadan ini sampai hari raya kita harus mendapatkan harta yang sangat banyak. Kita persiapkan begitu banyaknya, tapi kadang-kadang harta itu setelah kita dapat justru membuat kita lalai ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum an dzikri wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai saudaraku semuanya, Allah sudah mengingatkan harta, anak-anak. Ini membuat kita itu lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo sama-sama kita songsong Ramadan ini dengan penuh sukacita. Qul, katakanlah hai Muhammad, fa bi fadlillahi wa rahmatih. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan karunia itu ya dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka bergembiralah. Maka pantas Nabi Muhammad SAW mengingatkan, man fariha bidukhulir Ramadan, ya, barang siapa yang dirinya senang, dalam arti itu bergembira sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berikan Ramadan, maka haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah haramkan, ya, Allah haramkan dirinya dari disentuh oleh api neraka. Ini sungguh sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar senang saja, tetapi memiliki lebih spesifiknya, kita isi kegembiraan dari ekspresi cinta kita dengan cinta kita kepada Ramadan, dengan amal-amalnya, dengan ibadah-ibadah yang membuat kita benar-benar cinta kepada Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus dukung channel kami ini sehingga kami bisa berbagi dan Anda semua bisa tetap di rumah ya. Dengan adanya virus COVID-19 ini membuat kita semakin mengambil pelajaran-pelajaran yang begitu banyak. Ayo kita kembalikan kepada fungsi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai bertemu lagi insyaallah besok kita nyongsong Ramadan ini. Insyaallah kami ya, kalau Allah berikan karunia, tetap kami bisa berbagi dengan kajian-kajian ya, judul-judul tema yang lebih menarik lagi. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.